Coba bayangin deh, kita mau memagari lautan. Kedengerannya kan mustahil banget ya. Tapi, sadar nggak sih kalau secara spiritual, banyak dari kita itu ya melakukan hal itu setiap hari. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sih upaya membatasi ilmu Tuhan yang tanpa batas itu, malah ujung-ujungnya menciptakan penjara tak kesat mata buat pikiran kita sendiri. Oke, kita mulai dari gambaran yang paling gede banget ya. Al-Quran tuh ngasih kita sebuah analogi yang luar biasa. Coba bayangin, kalau seluruh lautan di dunia ini dijadiin tinta buat nulis, itu pun gak akan cukup buat nulis semua ilmu Tuhan. Nah, ini titik awal kita ya. Fakta bahwa pengetahuan ilahi itu ya tak terbatas, seluas samudra tanpa tepi. Oke, jadi kalau ilmunya seluas lautan, terus masalahnya di mana dong? Nah, sekarang ayo kita bedah masalah utamanya. Nah, ada istilah yang menarik nih, ahli kitab. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan dalam arti harfiah yang biasa kita dengar ya. Di sini, ini lebih ke sebuah perilaku. Sebuah kecenderungan manusia gitu loh untuk ngambil ilmu Tuhan yang maha luas, malah dibangunin pagar di sekelilingnya. Jadi ilmunya itu malah dijadiin dinding pembatas, bukan batu loncatan buat terbang lebih tinggi. Jadi, kelihatan kan, ada dua jalan yang beda banget. Di satu sisi, ilmu itu bisa jadi kayak roket yang meluncurkan kita ke pemahaman yang lebih tinggi. Bikin kita makin rendah hati, karena kita sadar, wah ternyata banyak banget yang belum gue tahu. Tapi, di sisi lain, ilmu yang sama persis bisa jadi tembok bata yang tebal. Bikin kita sombong dan ya akhirnya mentok, kemajuan spiritual kita berhenti di situ aja. Pertanyaannya sekarang, buat kita semua nih, kita ini lagi ngebangun roket atau ngebangun tembok? Terus apa sih akar dari semua arogansi ini? Kenapa orang bisa sampai memagari lautan? Ternyata ya, masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar salah paham. Jadi intinya tuh di sini, yang jadi biang keroknya itu bukan ilmunya loh, tapi ego kita. Atau kalau kita bilang, ya nafsu. Si ego inilah yang terus-terusan bisik-bisik di telinga kita. Nyuruh kita buat membatasi, buat mengklaim sesuatu yang tanpa batas, seolah-olah itu punya kita pribadi. Dan ego ini biasanya muncul dalam dua wujud yang spesifik banget. Pertama, ada yang namanya rasa aku. Ini keyakinan kalau pokoknya pemahaman gue yang paling benar, titik. Nggak ada yang lain. Kedua, ada rasa suci. Ini perasaan kalau gue ini lebih baik, lebih suci dari orang lain. Hati-hati loh, dua-duanya ini jebakan yang sangat-sangat mematikan. Dan ini nih dampak spiritual terbesarnya. Waktu kita nekat memagari ilmu Tuhan, kita itu seringkali tanpa sadar lagi mencoba mengambil alih peran yang cuma milik Tuhan. Kita seolah-olah bilang, udah biar gue aja yang nentuin mana batas akhir kebenaran. Wah, bahaya sekali kan? Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu akarnya dari si aku itu. Terus dampaknya apa? Ya itu tadi, ternyata kita lagi sibuk ngebangun penjara buat diri kita sendiri. Dan kerugiannya itu personal banget loh. Pola pikir kayak gini bikin kita berhenti belajar. Bikin kita mandek, nggak naik kelas di sekolah kehidupan. Pintu ke pemahaman yang lebih dalam, ya ketutup rapet. Dan yang lebih parah lagi, kita jadi gampang banget ketipu sama pujian. Kita mikir pujian dari orang itu bukti kalau kita hebat. Padahal itu cuma ujian buat ego kita. Nah, ini bagian yang mungkin paling bikin merinding. Bahkan semua amal baik kita pun bisa jadi sia-sia. Ditekankan banget di sini kalau setiap ibadah, setiap perbuatan baik yang niatnya udah kecampur sama ego, misalnya pengen kelihatan lebih soleh dari yang lain, itu bakal ditolak mentah-mentah. Dan nilainya di hadapan Tuhan jadi ya nol besar, kosong, sia-sia. Semua usaha kita, ibadah kita, pengetahuan kita, kalau udah tercemar sama rasa aku dan rasa suci itu, ujung-ujungnya nggak punya bobot spiritual sama sekali. Benar-benar sebuah pengingat yang menampar kita semua. Dan jangan salah, masalah internal ini tuh nggak diem di dalam diri kita aja, enggak. Dia itu bakal tumpah keluar dan meracuni hubungan kita sama orang lain. Inilah cikal bakal konflik, permusuhan, dan ya kebiasaan gampang banget ngecap orang lain sesat tanpa coba ngertiin dulu. Komunitas yang harusnya dibangun di atas saling pengertian malah hancur lebur karena saling tuduh. Oke, cukup ya gambaran suramnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita ngerobohin pagar-pagar ini? Apa solusinya? Ada 3 langkah yang jelas banget nih buat keluar dari penjara pikiran ini.
Pertama, kita harus kembali ke hakikat. Pelajari lagi inti dari kebenaran itu apa. Kedua, dan ini kuncinya banget, kita harus taklukkan si ego. Biarin sifat murni kita, fitrah kita yang pegang kendali. Dan ketiga, kita harus pintar-pintar memilih. Fokus sama ilmu yang membangun, dan tinggalin deh sisanya yang cuma jadi distraksi. Ini soal perubahan mindset yang fundamental banget. Kuncinya apa? Anggap aja diri kita ini penjelajah samudra. Selalu yakin kalau ilmu yang kita punya hari ini itu bukan kata akhir. Selalu percaya kalau di balik cakrawala yang kita lihat sekarang ada lautan yang jauh lebih luas lagi. Nah, inilah sikap rendah hati dan rasa penasaran yang nggak boleh padam. Tapi jujur aja ya, menaklukkan ego itu nggak gampang. Perlu latihan karakter yang serius. Kita butuh yang namanya kesadaran, biar kita ngeh kapan si ego mulai bisik-bisik. Kita butuh ketabahan buat ngelawan dia setiap hari. Dan tentu, kita butuh kesabaran yang tanpa batas. Tapi di atas semua itu, yang paling penting, niat kita harus lurus. Lakukan semua ini murni hanya untuk Tuhan, bukan buat cari validasi atau pujian dari manusia. Dan yang perlu kita ingat, dalam perjuangan ini kita tuh nggak sendirian. Kita punya fitrah di dalam diri kita, kayak kompas internal yang selalu nunjukin arah kebaikan. Selain itu, kita juga bisa selalu memohon bantuan spiritual dari atas, supaya kita dijaga dan nggak balik lagi ngebangun pagar-pagar di lautan ilmunya. Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir ini kembali ke diri kita masing-masing. Coba kita lihat ke dalam pikiran dan hati kita. Pagar-pagar apa sih yang selama ini udah kita bangun tanpa sadar? Mungkin itu pagar dogma, pagar kebiasaan, atau jangan-jangan pagar kesombongan? Pertanyaannya adalah, pagar mana yang hari ini, saat ini juga harus kita mulai robohkan?